Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nendi Wahyunia Utami, SSTM salah satu dosen Fakultas Kesehatan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta yang berhome base di Prodi Pendidikan Profesi Kebidanan dan juga mengajar di Prodi Kebidanan S1 dan Prodi Kebidanan D3. Video ini merupakan pemaparan pembelajaran salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Fisiologi Kehamilan, Persalinan, Nifas, dan Bayi Baru Lahir. Mata kuliah ini adalah mata kuliah Prodi Kebidanan S1 dalam Brok Keilmuan dan Seni dalam Kebidanan 2 dengan bobot 4 SKS teori. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa akan mampu memahami dan menerapkan fisiologi kehamilan, persalinan, nifas, dan bayi baru lahir. Bahan kajian mata kuliah ini adalah adaptasi anatomi dan fisiologi dalam kehamilan, adaptasi anatomi dan fisiologi dalam kelahiran dan persalinan, mekanisme persalinan, fisiologi nifas, adaptasi dan fisiologi bayi baru lahir. CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini terdiri dari nilai sikap, yakni menginternalisasi nilai-nilai luhur, norma, filosofi, dan etika akademik, nilai keterampilan umum, yakni mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidangnya. Nilai keterampilan umum, yakni mampu mengaplikasikan keilmuan kebidanan dalam menganalisis masalah dan memberikan petunjuk dalam memilih alternatif pemecahan masalah pada lingkup praktek kebidanan meliputi asuhan pranikah, prakonsepsi, asuhan kehamilan, salah satunya memberikan asuhan prenatal yoga, asuhan persalinan, salah satunya memberikan asuhan yoga dalam persalinan, asuhan nifas, bayi baru lahir, anak balita, anak prasekolah, kesehatan reproduksi, serta pelayanan KB. Mampu mengidentifikasi secara kritis penyimpangan atau kelainan sesuai lingkup praktek kebidanan. Nilai pengetahuan, yakni menguasai konsep teoritis ilmu kebidanan, manajemen asuhan kebidanan, keputusan klinis, model praktek kebidanan, dan etika profesi secara mendalam. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis ilmu kebidanan, manajemen asuhan kebidanan, keputusan klinis, model praktek kebidanan, dan etika profesi secara mendalam, adaptasi anatomi dan fisiologi dalam kehamilan, persalinan, nifas, dan bayi baru lahir. Serta mahasiswa mampu mengaplikasikan keilmuan kebidanan dalam menganalisis masalah dan memberikan petunjuk dalam memilih alternatif pemecahan masalah, mengidentifikasi secara kritis penyimpangan atau kelainan sesuai lingkup praktek kebidanan dalam kehamilan, persalinan, nifas, dan bayi baru lahir. Pelaksanaan pembelajaran adalah teori dengan metode tatap muka atau tatap maya atau synchronize menggunakan aplikasi Zoom, seminar, SGD atau small group discussion, dan unsynchronized menggunakan aplikasi LMS yaitu Eling Unjaya untuk proses diskusi dan pengumpulan tugas serta kuis. Sistem evaluasi untuk formatif dan sumatif menggunakan CBT atau Computer Based Test dalam LMS Eling Unjaya dengan pembobotan sumatif 80% terdiri dari UTB, UAB, dan proses SCL, serta formatif 20% terdiri dari penugasan. Berikut contoh video pembelajaran. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang mahasiswa semua. Hari ini kita bertemu lagi di mata kuliah Fisiologi Kehamilan, Persalinan, Nifas, dan Bayi Baru Lahir ya.
Seperti minggu lalu, kita sudah belajar tentang adaptasi fisiologis dan psikologis periode antenatal. Masih ingat ya, antenatal kemarin saat hamil, ya ibu hamil. Jadi apa aja fisiologi dan adaptasi fisiologi dan psikologinya kita sudah belajar untuk minggu yang lalu. Nah, minggu ini kita belajar tentang intranatal, adaptasi fisiologi dan psikologis periode intranatal. Apa itu intranatal sebelumnya? Ada yang tahu? Intranatal. Ada yang tahu? Elmi? Intranatal itu serangkaian kejadian yang berakhirnya dengan pengeluaran bayi yang cukup bulan. Betul sekali, good ya. Kita kenal ada fase atau masa di mana dikatakan antenatal, intranatal, kemudian postnatal ya. Nah, di sini untuk hari ini kita belajar tentang intranatal. Nah, definisi intranatal atau persalinan adalah serangkaian kejadian yang berakhir dengan pengeluaran bayi yang cukup bulan atau hampir cukup bulan disusul dengan pengeluaran plasenta dan selaput janin dari tubuh ibu. Ya, jadi tidak hanya bayinya aja, tetapi ada plasenta dan selaput janin yang nantinya akan keluar. Itu dinamakan fase intranatal. Nah, untuk fase intranatal sendiri terjadi adaptasi fisiologis dan psikologis ya, di mana adaptasi fisiologinya ada perubahan diantaranya yaitu sistem kardiovaskuler, sistem urinaria, integumen, muskuloskeletal, neurologi, gastrointestinal, dan endokrin. Nah, kemudian ada adaptasi psikologis, jadi gimana kita bisa beradaptasi, menyesuaikan diri secara psikologis, diantaranya dipengaruhi oleh latar belakang budaya, persiapan persalinan, dan upaya dukungan dari pasangan, keluarga, ya penting sekali ya untuk dukungan semuanya ini ya di bahasa persalinan ini. Nah, pentingnya dukungan suami, pentingnya dukungan keluarga, ini mempengaruhi proses persalinan. Kemudian ada fenomena persalinan yang kita kenal, ada rangsangan oksitosin, di mana pada skala 2 itu terjadi peningkatan oksitosin. Hormon oksitosin itu meningkat sehingga menyebabkan timbullah kontraksi. Jadi ibunya akan merasakan adanya kontraksi, his ya, yang kita kenal kalau di kebidanan juga sebagai his, gitu, his atau kontraksi. Kemudian ada penurunan progesteron. Penurunan progesteron dan peningkatan estrogen itu menyebabkan terjadinya sintesa prostaglandin. Jadi prostaglandinnya keluar menyebabkan adanya kontraksi. Selanjutnya ada rangsangan estrogen. Nah, untuk estrogen ini menyebabkan iritabilitas atau bagaimana dia bisa merangsang miometrium itu tadi sehingga muncul juga kontraksi. Banyak sekali ya fenomenanya ya. Juga ada, mungkin adik-adik di sini juga pernah dengar teori plasenta sudah tua sesuai usia kehamilan. Nah, itu beberapa fenomena yang sering kita dengar dan sering ada di persalinan. Untuk faktor-faktor yang penting dalam persalinan itu dipengaruhi oleh passenger, baik janin dan plasenta, kemudian passageway, jalan lahir, powers atau kekuatan, posisi ibu, dan psikologinya ibu ya. Tadinya tadi tidak hanya dari kekuatan janin plasenta tetapi ibunya juga ya, jalan lahirnya, kekuatan dalam proses persalinannya itu sangat mempengaruhi proses persalinan. Nah, kemudian di sini juga ada molase atau kemampuan tulang beradaptasi terhadap diameter panggul ibu. Sudah pernah dengar molase? Sudah? Nah, molase, kalau bayi lahir itu biasanya bentuk kepalanya akan ada perubahan atau perhimpitan dari tulang kanan dengan kiri di antara sutura sagittalis ya yang ada di sini. Kalian mungkin sudah pernah tahu, mendengar ada UUK, UUB. Nah, sutura sagittalis saling menjauh itu nilainya 0. Kemudian sutura sagittalis saling mendekat itu +1. Kemudian sutura sagittalis saling bertumpang tindih seperti ini, itu +2.
Kemudian sutura sagittalis bertumpang tindih yang sangat berat itu +3. Normal nggak, Bu? Normal jika dia masih bisa ditangani atau masih dalam +1 ya, saling mendekat. Kemudian bertumpang tindih nanti bisa kembali lagi nggak, Bu? Bisa, dia akan kembali normal setelah 3 hari pasca lahir. Jadi memang itu proses alami ya, menyesuaikan kepala menyesuaikan jalan lahir. Seperti itu. Jadi adik-adik bisa lihat ini ya, dari penopang kanan dan kiri, tulang kanan kiri, tulang tengkorak kanan dan kiri, ini UUK dan UUB-nya bisa terlihat ya. Nah, kemudian presentasi janin. Presentasi adalah bagian yang pertama kali masuk PAB, PAP atau pintu atas panggul. Nah, presentasi janin ini ada presentasi kepala, kemudian bokong, bahu, muka, dan dahi. Kalau muka berarti ada di antara hidung, mulut. Nah, ini masuk di presentasi muka. Kalau dahi beda sendiri ya. Ini terjadi 0,01%. Kemudian faktor yang mempengaruhi presentasi itu diantaranya karena letak janinnya, kemudian sikap janin, kemudian ekstensi, fleksi. Apa itu ekstensi? Fleksi? Ekstensi fleksi kepala janin. Ekstensi itu kayak menunduk seperti ini, fleksi terlalu menengadah gitu ya, posisi kepala janinnya. Nah, seperti ini adik-adik. Bisa dilihat ini presentasi kepala yang paling kiri, kemudian yang tengah ini presentasi bokong. Nanti saat kalian VT atau pemeriksaan vagina touch, itu kalian bisa meraba anus, kemudian presentasi bahu, ini bahu kanan kiri, terkadang itu menjadi titik terendah atau titik presentasi janin di bagian bawah ya, saat masuk pintu atas panggul. Nah, masih dengan presentasi dahi, nah ini paling bawah ya, terlihat dahinya yang ada paling bawah, kemudian presentasi muka, adik-adik bisa lihat ada hidung di sini, mulut di sini, kemudian yang paling kiri ini adalah presentasi kepala ya, UUK, UUB. Kemudian ada letak janin. Letak adalah hubungan antara punggung janin dan punggung ibu. Nah, ini dikatakan memanjang jika kepala ini ada atau sakrum nih, sebatas kepala dan sakrum. Kemudian melintang seperti ini. Ini apa tadi? Presentasi apa yang seperti ini yang paling kanan? Bokong, Bu. Yang paling kanan? Bahu, Ibu. Bahu. Pintar. Bahu ya. Kemudian yang tengah ini baru presentasi? Bokong. Oke, good, Elmi. Nah, ini juga ada sikap janin. Sikap adalah hubungan bagian tubuh janin yang satu dengan bagian yang lain. Nah, sikap merupakan pola pertumbuhan janin dan menyesuaikan janin terhadap bentuk rongga rahim. Nah, dia ini sikapnya. Bisa kelihatan ya, sikapnya tangannya ada di mana, kemudian posisi kepalanya benar-benar fleksi atau ekstensi tadi ya. Fleksi atau ekstensi, kemudian tangannya menghadap ke depan dada, kemudian ada yang di perut, ada yang di bawah. Gitu. Ada peregangan dari segmen bawah rahim. Kemudian pembukaan serviknya kita lihat. Kemudian kemampuan peregangan vagina dan introitus vaginanya. Ini benar-benar dia bisa memuai atau meregang atau enggak vaginanya dengan introitusnya. Nah, itu juga dipengaruhi dari bentuk panggul. Bentuk panggul sendiri ada antropoid, ginikoid, android, dan platypeloid. Seperti ini, adik-adik bisa lihat, ini antropoid. Kemudian ginikoid, platypeloid, dan android. Kalau punya wanita, apa yang paling sering? Bentuk panggul apa? Bentuk panggul yang paling banyak, yang paling dominan, yang mana? Ginikoid. Ginikoid. Ya, yang biasa dilalui, yang bisa dilalui bayi itu paling dominan adalah bentuk panggul ginikoid. Nah, ini adalah serviks ya, kita bisa lihat dari primi, perbedaan antara primi dan multi. Nah, kalau primi dia masih rapet ya, ini di sini.
masih kecil ini peregangannya, kalau multi sudah semakin lebar, semakin meregang. Nah, ini baru anak kalau multi anak berapa? Lebih dari? Satu anak. Ya, multi 2, 3, itu ya. Nanti semakin tambah anaknya, semakin meregang lagi. Nah, kemudian ada powers di sini, atau kekuatan dari kontraksi uterusnya. Kita lihat di sini ada durasi, intensitas, frekuensi, interval ya. Dari durasi itu lamanya kontraksi dalam satuannya detik. Kemudian ada intensitas, berapa kali dalam satu kali. Kontraksi lamanya 20 detik, 20 sampai 40 detik atau lebih dari 40 detik itu dikatakan kuat, adekuat ya. Kemudian ada intervalnya, jarak antara satu kontraksi dengan kontraksi berikutnya, itu adalah interval. Kemudian ada frekuensi atau banyaknya kontraksi dalam 10 menit. Jadi biasanya kita akan menghitung dalam satu waktu, misalkan dalam 10 menit berapa kali kontraksi, berapa durasinya, kemudian intervalnya, kemudian intensitasnya gitu ya, untuk mengukur proses persalinan. Powers juga dipengaruhi dari kekuatan primer, ada effacement atau penipisan dan dilatasi atau pembukaan serviks. Di antaranya ada pembukaan 1 sampai berapa? 10, Bu. 10. Oke. Kemudian ada kekuatan sekunder, yaitu keinginan ibu untuk mengejan. Nah, jadi normal sekali kalau ibu bersalin itu ingin mengejan, karena itu adalah kekuatan sekunder ya. Powers-nya itu keluar, jadi serasa ingin mengejan. Masih ada posisi ibu, jadi posisi menentukan prestasi. Nah, mungkin adik-adik pernah dengar ya. Jadi itu betul ya. Posisi mempengaruhi adaptasi anatomi dan fisiologi persalinan. Kemudian, mengubah posisi membuat rasa letih hilang, memberi rasa nyaman, dan memperbaiki sirkulasi. Jadi, nanti adik-adik kalau misalkan mendampingi ibu bersalin, bisa dengan memberdayakan dirinya, yaitu nggak hanya tidur, Bu, nggak hanya duduk aja, atau cuman ngeloni guling, pakai gulingnya, bisa menjadi media untuk yoga, atau menggunakan jimbol, ya. Karena memang ada beberapa penelitian bahwa menggunakan jimbol, kemudian melakukan yoga, itu bisa mengurangi nyeri pada saat persalinan. Kemudian contohnya seperti ini adik-adik. Jadi bisa dilihat saat bersalin itu ibunya nggak hanya tidur aja Bu, jadi bisa bergerak, bisa memberdayakan diri, ini menggunakan kursi, ini menggunakan jimbol, ini menggunakan bantal. Kalau memang di rumah sakit nggak ada jimbol, nggak ada kursi, pakai bantalnya. Cuman duduk aja seperti ini dia juga sudah membuka panggul ya, tadi segmen bawah rahim, pintu atas panggul, semuanya terbuka. Nah, jadi di sini memberdayakan diri dan pendamping persalinan. Kalau yang sebelah kanan atas ini, adik-adik bisa lihat beberapa gerakan yang bisa dilakukan, beberapa gerakan yoga ya. Ini bisa dilakukan untuk buka panggul. Nah, ini ibunya diberdayakan dirinya. Kemudian kalau memberdayakan pasangan, mungkin suaminya bisa duduk di belakang sambil memijatin, memberi rasa rileks, kemudian mijet, ya mendampingi, itu sudah suatu pemberian atau penguatan psikologis pada ibunya. Nah, keuntungannya apa sih kalau memang ibunya bisa atau mau yoga, mau memberdayakan diri, itu gaya gravitasi, membantu penurunan janin, kontraksinya lebih efisien, kemudian mengurangi insiden penekanan tali pusat, ya, meningkatkan curah jantung atau memperbaiki sirkulasi uteroplasenta, mengurangi tekanan pada pembuluh darah ibu, mencegah kompresi pembuluh darah. Oke, adik-adik nanti kita bisa lihat, ini ada video. Ini adalah Coba diperhatikan. Tuba falopi, ovarium atau indung telur, vagina atau mulut rahim. Mari kita perbesar ovarium untuk melihat perkembangan telur. Kita bisa melihat dalam ovarium di sebelah kiri, gambar berwarna ungu adalah sel telur yang sedang berkembang.
Nah, oke. Sel telur ya. Kalian punya sel telur ya, semua ya. Untuk wanita semua punya sel telur. Nah, di mana adanya ya? Di mana adanya? Ovarium Ibu. Di ovarium. Ovarium, Bu. Di ovarium. Kalian punya kanan kiri, kemudian dia Semenjak menghasilkan dilahirkan, sel telur. seluruh sel telur yang dimiliki wanita tersimpan di dalam ovarium dalam keadaan tak berkembang. Sebulan sekali, perintah hormonal dari otak memerintahkan ovarium untuk memproduksi folikel, di mana folikel yang dominan akan melepaskan sel telur dewasa untuk pembuahan. Lihat folikel yang berkembang dalam ovarium ini. Follikel adalah kumpulan sel yang mengelilingi telur dan menyuburkannya. Pada masa ini, selaput rongga rahim menebal untuk persiapan pertumbuhan sel telur yang telah dibuahi untuk menjadi janin atau jabang bayi. Selain itu, ovarium menghasilkan hormon estrogen dan hormon progesteron. Siapa yang menghasilkan estrogen dan progesteron? Di mana? Ini apa tadi? Ovarium. Ovarium Bu. Bu. Ya, pintar Maria. Ini adalah ovarium. Dia menghasilkan hormon estrogen dan progesteron ya. Bila kadar estrogen mencapai puncaknya, maka hormon ini akan memberi umpan balik ke kelenjar di otak untuk melepaskan atau menyetop LH. Untuk menyiapkan telur untuk pembuahan, FSH mulai membagi materi genetiknya. Ini tanda dimulainya siklus reproduksi. Hormon apa yang dihasilkan atau dikeluarkan oleh otak tadi? FSH. FSH. LH, FSH, itu FSH. semua Folikel dipengaruhi kemudian oleh otak ya. melepaskan hormon estrogen yang membuat lapisan uterus dapat menerima telur yang telah dibuat. Nah, kemudian telurnya berjalan, dia Ada menuju dua hal yang uterus. dapat terjadi pada telur. Dibuahi oleh sperma atau Nah, tidak. dia akan Jika dibuahi terbuahi, atau biasanya tidak. terjadi di tuba fallopi. Kalau Dari situ dibuahi, telur menuju uterus, dia dan akan tertanam ketemu dalam sperma. janin lapisan uterus untuk menyuburkan dirinya. Jika telur tidak dibuahi dalam waktu 24 jam setelah keluar dari ovarium, ia berhenti berkembang dan hancur sebelum mencapai uterus. Sebagai gantinya, uterus mengeluarkan lapisannya dalam bentuk menstruasi selama 4-5 hari. Nah, berarti menstruasi terjadi jika tidak ada pembuahan ya. Kalau ada pembuahan, otomatis dia akan terjadi kehamilan. Ini adalah uterus atau rahim. Mohon maaf, tadi kita sampai di sini. Sebagai gantinya, uterus mengeluarkan lapisannya dalam bentuk menstruasi selama 4-5 hari. Siklus reproduksi. Oke, masuk di siklus reproduksi. Siklus reproduksi berkisar antara 21 hingga 40 hari. Hanya sekitar 10 hingga 15% wanita yang memiliki siklus 28 hari. Menghitung siklus reproduksi dapat dilakukan dengan membuat catatan pada kalender. Dengan demikian, masa subur dapat diketahui. Hal ini sangat berguna untuk menentukan kapan masa subur dan ovulasi terjadi. Setiap bulan pada hari kelima siklus reproduksi, selaput rongga rahim mulai tumbuh dan menebal sebagai persiapan terhadap kemungkinan terjadinya kehamilan. Pada sekitar hari ke-14, terjadi proses pelepasan telur dari ovarium atau ovulasi. Sel telur. Oke, ovulasi terjadi di berapa hari? Hari ke-14 Bu. Hari ke-14. Oleh karena itu biasanya banyak ibu hamil yang sebelum hamil mereka merencanakan kehamilan pasti akan bertanya kapan masa subur saya atau berapa hari setelah menstruasi dikatakan subur. Nah, itu biasanya Ini banyak masuk ke sekali dalam pertanyaan salah satu seperti itu. saluran fallopi. Dan jika saat ini ada sperma yang masuk, maka terjadilah pembuahan. Oke, ini jika Jika terjadi pembuahan. Sel telur yang telah dibuahi akan masuk ke rahim dan tumbuh menjadi janin. Pada sekitar hari ke-28, jika tidak terjadi pembuahan, lapisan rongga rahim meluruh dan terjadi siklus menstruasi berikutnya. Pembuahan. Jutaan sperma dilepaskan dalam satu kali ejakulasi saat puncak senggama. Setelah dipancarkan ke dalam mulut rahim,
Sel sperma bergerak ke dalam rongga rahim dan saluran telur untuk mencapai sel telur yang matang dan siap dibuahi. Dari jutaan sperma yang dipancarkan, hanya beberapa yang dapat bertahan hidup mencapai indung telur, dan hanya satu yang akan bertahan hidup mencapai indung telur. Nah, Sperma dari kemudian mempenetrasi berjuta-juta dinding sel tadi telur, ya, sperma tadi hanya satu yang bisa tembus kemudian ke mengkombinasikan materi indung telur. genetiknya dengan sel telur dalam proses yang disebut pembuahan. Terjadi pembuahan. Kehamilan. 3 bulan pertama kehamilan terjadi selama 14 minggu dari 40 minggu masa kehamilan. Nah, terjadi perubahan ya. Nah, disinilah terjadi perubahan fisiologis tadi. Coba kita perhatikan di sini nanti payudaranya berkembang, kemudian perutnya dia mengembang. Nah, nanti dilihat lagi. Emosi juga akan berubah. Hormon pada tubuhnya. Dan pada saat ini pula sering terasa mual-mual pada pagi ataupun malam hari. Pada minggu pertama, hampir seluruh organ internal janin telah terbentuk. Janin mulai mengepal, bahkan sudah dapat sedikit bergerak. 3 bulan kedua, minggu ke-15 sampai minggu ke-27 kehamilan, wanita mulai mengalami gejala sesak nafas. Dia mulai Pertumbuhan berkembang ya. janin di perut mulai terlihat. Muncul kerut dikarenakan membesarnya kandungan. Pertumbuhan janin terjadi paling cepat di minggu ini. Tangan dan kaki janin berkembang semakin kuat. Gerakan janin semakin dapat dirasakan. Ini baru di TM2, 15 sampai Walau organ janin 27 telah hampir minggu. terbentuk, paru-parunya masih harus berkembang. Janin bertambah besar dan berat. Pada 3 minggu terakhir, minggu ke-28 sampai 40, bayi dan paru-parunya terus berkembang. Sulit bagi wanita menemukan posisi yang nyaman, baik saat tidur ataupun terbangun pada usia kehamilan ini. Pada akhir minggu ke-40, bayi terdorong ke bawah. Hal ini merupakan tanda persalinan akan dimulai. Kelahiran. Ketika pembukaan mencapai 10 cm, terjadi dorongan. Tanda persalinan akan dimulai. Nah, ini dia terjadi Bayi memulai kontraksi, perjalanan melalui saluran mencari rahim. jalan lahir. Saat kepala bayi mulai berputar, ia dapat saja terluka ketika menuju ke bawah saluran Nah, rahim ini ya, yang sempit. kita dari sini bisa lihat dia presentasi apa. Oh, kepala, paling bawah kepala. Kita lihat lagi, UUK, UUB, dahi, atau bahu. Nanti Itu kita lihat. lukanya. Tulang kepala bayi memiliki ruang yang bernama fontana. Fontanella. Kepala dan Nah, pundak bayi disanggah, sementara bagian tubuh lainnya keluar dengan mudah. Hormon estrogen dan progesteron, Ibu. good. Ya, ada hormon estrogen, progesteron. Kemudian kalau untuk organ, organ apa aja yang berubah di intranatal? Tadi dari video. Payudara. Payudara. Selain payudara, Abdomen. abdomen. Good. Ya. Oke, jadi ada beberapa organ yang berubah ya dari antenatal, intranatal sampai nanti di postnatal. Semua akan ada keterkaitannya, akan ada perubahan ya. Jadi setelah ini nanti kita akan belajar adaptasi fisiologi, psikologis, fase postnatal. Setelah melahirkan kita belajar lagi apa yang berubah. Oke, kedua nanti silahkan dijawab di e-link ya. Kita lanjut diskusinya di e-link, adik-adik. Gitu ya, jika tidak ada pertanyaan kita cukupkan. Jangan lupa yang nomor 2 nanti silakan kita diskusikan di e-link. Itu ya, di LMS kita punya e-link, jadi silakan kita lanjutkan diskusinya di sana. Oke adik-adik, baik, terima kasih. Saya akhiri untuk materi kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop share ya. Terima kasih.